Be phenomenal every day. Halo guys, senang sekali ya bisa kembali membuat video. Setelah seminggu kemarin saya nggak membuat video ya karena komputer saya meleduk ya. Bukan karena saya dibawa sama tuyul ya, tapi karena komputer saya waktu minggu lalu itu hang terus ya. Jadi ketika saya membuat video lagi proses rekaman ya, itu sekitar 10-15 menit hang. Terus nggak ke-save lagi ya. Namun anehnya ketika saya membuka aplikasi saham itu normal semua, lancar semua, nggak ada masalah. Hanya ketika saya membuka aplikasi yang berbau grafis ya, itu dia hang terus. Kalau hangnya masih di 1-2 menit awal nggak apa-apa ya. Tapi ini hangnya sudah jalan 10 menit sudah recording, tapi barusan hang. Jadi ya untungnya sekarang sudah sampai saat ini kan sudah saya betulin di toko komputer, jadi nggak ada masalah ya, puji Tuhan lah. Semoga lancar-lancar terus ya. Oke, seperti biasa saya akan memberikan video analisa mingguan ya, di mana video kali ini saya akan memberikan intro tentang mungkin yang pertama tentang batu bara ya, di mana batu bara terkoreksi akhirnya ya setelah kemarin naik gila-gilaan sempat menyentuh 250-an ya, sekarang 190-an. Dan kalau kita lihat di kontrak Januari 2022, Februari ini sudah drop ya. Harga batu baranya sudah tinggal 160, 150, 140. Ya ini arahnya arah turun kembali ke harga normal. Nah, saya sempat beberapa minggu yang lalu bilang bahwa kenaikan harga batu bara yang terlalu tajam itu akan membuat mudah untuk terkoreksi ya. Nah, penurunan ini direspon dengan penurunan juga untuk harga emiten batu baranya ya. Bahkan untuk Indi ini kan naiknya sudah gila-gilaan ya. Nah, ini sampai dia ARB dengan volume 477 miliar. Ini dia ini, wah, ini semoga teman-teman semua nggak ada yang nyangkut ya di saham Indika Energi ini yang turunnya cukup tajam ya. Ini bahkan gap down terus ditutup ARB lagi. Seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua saya akan membahas untuk intro adalah dari BRMS ya. Untuk teman-teman yang punya saham BRMSW, nah jangan lupa minggu depan tuh sudah batas akhir perdagangan ya. Jadi ini saya kasih lihat. BRMSW ini warannya ini ya, kan exercise-nya di harga 70. Maturity date-nya itu 29 bulan 10 ya, artinya minggu depan. Nah, sebelum ini teman-teman sebaiknya antara jual atau tebus. Itu sudah ada keputusan. Jangan sampai lewat dari tanggal ini. Kenapa? Karena akan hangus ya BRMSW-nya. Nah, kita bisa men-track ya untuk transaksi BRMSW ini di website idx.co.id. Terus bagian keterbukaan informasi. Nah, kita bisa cek BRMS ya, kode sahamnya BRMS. Nah, untuk kalau teman-teman mau tahu banyak nggak sih yang menebus waranya, itu bisa melihat dari sini ya. Pencatatan saham tambahan dari konversi. Semakin banyak yang menebus itu artinya semakin bagus ya. Ini ya, ini. Nah, kita bisa melihat ya ada konversi-konversi saldo saham yang dicatatkan sebelumnya 113 miliar lembar. Terus dilaksanakan waran di 15 Oktober ya. Menjadi 359 juta menjadi 114 miliar. Jadi sudah ada ini ya yang ditebus. Nah, teman-teman bisa mencek untuk jumlah waran yang tertebus ya. BRMS di harga 97 kemarin. Untuk W-nya BRMS W, tentu kalau harganya 70, harga exercise-nya 70 ya logikanya 97 minus 20 ya. Minus 70. Jadi harga wajar W-nya itu harusnya 27 ini ya. Kurang lebih di angka 27. Nah, ini W-nya angkanya 25. Nah, ini hati-hati jangan sampai telat ya menebus atau menjual W-nya. Kalau teman-teman nggak mau tebus ya. Kalau menurut opini saya pribadi, seumpama nanti W-nya ini banyak yang menebus terus, maka ada potensi BRMS ini baru akan naik ya sesudah penebusan W-nya ini terjadi. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke analisa mingguannya ya, di mana IHSG dari sini aja. Nah, IHSG di hari Jumat ini ditutup menguat sedikit ya, 0,16% di level 6643.
Nah, setelah waktu opening dia sempat ambrol, tapi dia berhasil rebound naik ya. Dia berhasil rebound naik, terus berhasil ditutup menguat. Nah, kalau kita cermati selama 1 minggu ini, selama 5 hari ini, IHSG bergeraknya masih sideways ya ini ya. Jadi memang kalau kita cermati selama 1 bulan kan dia naik ya, naik. Jadi selama seminggu ini ada sedikit koreksi dan fluktuasi ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, seperti ini. Namun yang kita cermati adalah acuan saya sekarang itu adalah di foreign ya, pergerakan dari asing, di mana asing Jumat kembali masuk 1,1 triliun ya. Jadi mau IHSG-nya ada koreksi di awal segala macam, asingnya ini masih buy. Selama 1 minggu asingnya sudah mencatatkan buy itu 4,8 triliun, masih belum berkurang ya. Jadi asing masih buy terus. Jadi asing masih buy terus menerus ya. Untuk 1 bulan ini asing sudah masuk 25 triliun ya di regular market. Ini angka yang sangat fantastis ya. Ya, jadi teman-teman bisa cermati pergerakan dari asing ini. Kalau asingnya masih buy terus, sebaiknya jangan takut ya dengan misalnya seperti ini. Oh, IHSG ini sudah mau menyentuh all time high ya di level 6670 nih, sudah mau menyentuh. Kalau gagal menembus akan koreksi dalam. Nah, kalau saya sih berpikirnya selama asingnya ini terus-menerus masuk ya nggak ada masalah ya. Kecuali kalau nanti tiba-tiba ada 1 hari ini misalkan nih, asing sudah mulai out 1-2 triliun. Terus 1 minggu sudah mulai kelihatan asing ini outflow ya. Katakanlah 10 triliun. Nah, itu artinya pihak asing ini sudah mulai taking profit ya. Nah, itu saat itulah yang perlu kita waspadai. Selama asingnya masih masuk terus-menerus, untuk teman-teman yang pegang blue chip stock, saya rasa masih relatif aman ya. Seperti itu. Ini harga gold sudah sempat dibahas ya tadi 190 ya sudah turun, di mana bulan kemarin sempat 250-an ya. Jadi saya close IHSG. Nah, ini ya kita teman-teman bisa melihat yang garis biru foreign flow asingnya masih garisnya masih naik. Ini sempat drop karena transaksi nego ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang minggu lalu ya. Minggu lalu ini yang saya screenshotkan di YouTube ya, di bagian community itu, karena nggak bisa saya upload videonya. Ini yang saya screenshotkan kan. Dengan metode BNF ada 4 saham ini, MLPL, MPPA, SMF, dan U of OE ya. Semuanya ada kenaikan, ada rebound ya. Sorry, bukan kenaikan tapi ada pernah mengalami rebound. MLPL dan MPPA ini reboundnya di hari keempat bersamaan ya. SAMF hari kedua dan ketiga, dan UFOE di hari kedua. Nah, secara technical and broker summary, Bank BRI kembali up ya. Dari kemarin kan 4320, targetnya 4450 ya, di closingnya di 4200. Jadi dia naik. Astra mengalami penurunan, dia down. IPCC harganya nggak kemana-mana, sama 560. Telkom dia juga up, dia naik. TUWR ya, ini yang mengecewakan ya. Ini kan sempat coba saya lihatkan ya. Di angka MA 200-nya terus dia menyentuh minus ya, ini ya. Dia kejebol. Tapi sebenarnya ini dia masih belum confirm untuk downtrendnya ya. Belum confirm ya. Masih ada potensi, tapi untuk teman-teman yang trading di angka support seperti ini kan biasanya memasang cut loss di sekitar 3% ya. Seperti itu. Jadi ini TOWR down ya. BSDE masih sideways, belum mana-mana, dan SMGR ya, ini yang up. Dia yang naik. Nah, untuk minggu ini, hari ini tanggal 22 ya. Ada beberapa saham yang masuk dalam metode BNF. Ini thresholdnya sekitar 20%-an semua ya. Ada ILS, terus ada saham teman. Nah, ini Friend. Saham Friend ternyata masuk ya, sudahan. Ini jarang sekali. Terus ada MLPL dan MPPA, duet saham ini juga masih masuk di metode BNF ini. Terus ada saham True dan Rans, dua-dua ini adalah saham yang IPO ya, yang baru IPO di tahun ini. Ini juga masuk. Nah, mungkin yang bisa dicermati adalah ini ya, 3 ini ya, Friend, MLPL, dan MPPA untuk metode BNF-nya. Nah, untuk technical and broker summary, kembali lagi saya masukkan Bank BRI ya.
Nah, kalau teman-teman ikuti video saya, sebenarnya saya sudah membahas BR ini supaya setiap minggu ini kan saya masukkan terus ya. Di minggu tanggal 9, terus tanggal 1. Ini pertama ini coba saya track ya. Pertama kali saya masukkan BR ini di tanggal berapa? 17 ini masuk. Saya ingat itu ketika right issue, itu sudah saya masuk. Oh ya, ini berarti 17 ini kan mendekati bottomnya di level 3610 ini. Ini kan mendekati harga right issue-nya ya. Bayangin teman-teman pegang blue chip itu teman-teman bisa sahamnya pun bisa naik sampai puluhan persen ya. Kalau 3610 terakhirnya berapa? 4400 itu kan berarti berapa? Sekitar 20% lebih kan. Nah, itu jadi ketika asing masuk ke saham-saham blue chip pun bisa naiknya cukup tinggi. Oke, kita lihat secara ini ya, BBRI. BRI asing masih ini ya, teman-teman bisa melihat ya garis birunya ini si asing masih kolek terus ya, nggak berhenti-berhenti di saham BRI ini. Walaupun di minggu ini kan ada mulai sideways ya, mulai kenaikannya terbatas ya. Dia sempat naik-naik terus sempat turun. Nah ini terus di hari Jumat ini naik ya, di closingnya 4.400. Broker yang mengakumulasi sejak seminggu itu adalah DX ya, 700 DX ini bahan. Nah, bentar coba saya cek pakai iPod aja. BBRI. Bahana itu biasanya broker lokal soalnya. Ini ya 786 miliar. Ini angka fantastis ya, 1,8 juta lot. Wah, itu uang dari mana ini? 780 M. Oh ya, bener. Berarti foreign menggunakan DX ya, jarang ya. Sebenarnya jarang karena foreign kan biasanya dengan AK ya, CS. Nah, itu broker-broker yang biasa dipakai foreign kan. Terus RX. Nah, ini DX ya. Yang kedua ada ZP 1,5 juta, juga nggak kalah fantastis ya angkanya ya. Sedangkan yang jual tuh BK dan YU. Namun kalau kita cermati ya angkanya itu benar-benar inflow ya. Bayangin yang beli itu 1,8 juta lot, 1,5 juta lot, yang jualan nggak sampai 1 juta lot ya. Yang top 2-nya BK sama YU ini 600, 500, 400. Jadi ada akumulasi ya. Ini makanya saya masukkan masih uptrend dengan target di level 4585. Ini PR ini. Foreign flow-nya masih masuk. Next ada saham Telkom. Nah, Telkom ini juga sering ya masuk di rekomendasinya. Telkom ini juga, nah teman-teman bisa lihat dia sedang uptrend ya, dia sedang uptrend dan masih belum menunjukkan gejala untuk penurunannya ya, untuk jadi downtrend. Nah kemarin ini sempat dia ada sempat turun, tapi asingnya saat itu dia nggak lepas barang gitu loh. Jadi ketika dia turun ini kemungkinan adalah investor lokal yang pada take profit kan, dia sudah Telkom naiknya sudah banyak nih dari berapa nih? 3.000 terus ke level 3.300, 3.700 ya, 3.800. Jadi ini adalah kemungkinan investor lokal di 19 Oktober ini yang pada take profit. Terus 22 Oktober ini dia naiknya juga solid ya, cukup solid ini. Untuk broker summary yang membeli adalah AK. Nah, ini biasanya sekuritas asing ya, AK, BK, RX. Nah, ini adalah trio asing. Coba kita cek di iPod ya. No. AK, BK, RX. Ini kalau secara foreign, nah ini ya AK, BK, RX ini adalah trio asing. ZP juga asing. Nah, kita bisa cermati kalau di Telkom ini ada perlawanan ya. AK yang nomor 1 top buyer-nya 218 M, tapi yang berjualan ZP itu nomor satunya juga cukup tinggi 200 M. Nah, yang nomor 2 ini yang timpang ya. BK ini yang JP Morgan ya. Ini yang akumulasinya jauh melebihi sellernya CS untuk foreign-nya. Secara keseluruhan, ya ini AK, BK yang jualan IF. Nah, IF ini yang lokal ya. Saya masukkan Telkom 3870 uptrend dengan target di level angka psikologis 4.000 ya. 4K. Next ada saham BSDE. BSDE saham properti ya. BSDE. Kita lihat, nah BSDE ini kan dia berhasil break di MA 200-nya yang pink ini ya. Pink ini kan MA 200, dia berhasil ngebreak naik ya. Terus di hari Jumat ini dia membentuk candle yang setelah sempat turun tajam terus dia naik ya, berhasil naik.
Closingnya cukup bagus ya. Hampir di highest-nya. Nah, BSDE ini saya pasang targetnya di level 1220 dengan ini ada akumulasi SQ. SQ ini BCA ya, BCA SQ, BCA Sekuritas. Yang berjualan adalah BK. For inflow-nya nggak terlalu banyak ya di sini. Inflow-nya untuk BSDE. Oke, next saya ada saham SMGR yang masuk ke watchlist saya. SMGR ini minggu lalu saya masukkan kan. Ini ya, nah ini SMGR ini minggu lalu saya masukkan, semoga ya minggu depan dia bisa terbang, dia bisa naik. Nah ini dia SMGR ini ada kenaikan, dia masih ada di level di bawah MA 200-nya. Dimana saham-saham blue chip yang lainnya kan sudah banyak yang sudah di atas MA 200-nya ya. Nah SMGR ini adalah salah satu emiten yang masih di bawah MA 200-nya. Jadi saya melihat potensi rewardnya masih cukup menarik ya untuk saham ini. Saya pasang target di level 9550 sama seperti minggu lalu ya. Minggu lalu targetnya juga di 9550. Walaupun secara broker summary sebenarnya dia lagi sedang ada distribusi dari MOG. Nah ini broker yang sukanya trading cepat ya. Terus yang nomor 2 ada YP. Yang membeli adalah YURX. Ini foreignnya BK YUZP ya. Yang jualan AKCS. Nah ini foreignnya masih distribusi juga di SMGR ini. YURX BB. Ya, ini adalah sekuritas yang membeli ya. Yang berjualan MG. Karena MG-nya berjualannya banyak. Terlihat distribusi. Namun saya melihat masih walaupun distribusi ada potensi untuk up di SMGR. Next ada saham Pakwon ya. Nah kalau teman-teman cermati sekarang ini kan pandemi ini bukan pandemi lah, maksudnya untuk penderita COVID ini kan sudah mulai kelihatan membaik walaupun ada isu akan ada gelombang ketiga ya, gelombang ketiga dari COVID ini. Namun kalau kita cermati di lapangan itu bisnis-bisnis sudah mulai berjalan normal ya. Kalau di Surabaya ini ada tempat-tempat yang nongkrong, yang tempat untuk makan itu sudah penuh. Dan saya sudah ketika jam kerja sudah pulang ya, kan rumah saya di Surabaya Barat, sudah melewati jalan Maijen Sungkono itu sudah mulai macet ya, sudah macet lah, bukan mulai macet lagi. Jadi tandanya aktivitas bisnis itu sudah mulai pulih ya. Dan mal-mal pun itu biasanya juga akan ramai dikunjungi. Nah, Pakwon ini ada terkena ya, bisa terkena sentimen positif kalau sudah mulai ramai lagi mal-malnya. Di hari Jumat ini candlenya full bar ya, bagus. Penutupannya dia ada di closing level 525 ya, Pakwon. Masih sideways ya ini ya, masih sideways. Pergerakannya sudah di atas MA 200-nya. Saya pasang target di level 550 ini ya, atasnya highest-nya ini ya. Satu level. Yang secara bandermologi YU dan AK ini kurang lebih angkanya berimbang ya. Nah ini netral ya. Jadi YU dan AK kurang lebih imbang. RX dan ZP ini lebih banyak sellernya ya. Kalau nomor satunya kan lebih banyak buyernya YU-nya. Dan nomor 3 BK dan CC ini banyak seller dan ini ya ke bawah. Jadi angka secara broker summary-nya itu netral ya. Di sini. Next ada JSMR atau Jasa Marga ya. Jasa Marga, bentar, internetnya agak nge-lag ya, sebentar guys. Jasa Marga ini harga terakhirnya ada di level 4.400, kondisinya sideways dan ada big akumulasi ya. Target saya pasang di 4.600. Bentar, itu kok nggak bisa. Oh di sini bisa, berarti yang lag websitenya ya. Ini kita lihat ada ZP ya, ZP Maybank. Maybank ini yang membeli 39,9 M, 40M lah kita genapkan ya. Yang berjualan GR 17,4, PD 15 miliar ya. Yang jualan MG yang nomor 2 dan ketiga ada AZ dan BB. Chartnya mungkin saya bisa melihat dari sini aja. Ini, nah ini ya, chartnya ada penguatan ya, cukup signifikan. Dia kemungkinan bisa melanjutkan uptrend kalau dia bisa menjebol ini highest-nya ini 4550 ini. Nah, ini kalau kejebol ya 4550 dia bisa kembali melanjutkan penguatan.
Namun kalau di saham-saham seperti ini teman-teman harus lihat ya, cermati bahwa dia punya support ya. Supportnya di 4350. Sekarang di berapa? 4400 ya. Kalau sampai ini closing jebol di bawah sini, nah teman-teman bisa mempertimbangkan untuk cut loss terlebih dahulu. Karena bisa terjadi pembalikan ya, pembalikan arah. Untuk jasa marga. Dan terakhir adalah saham PTPP. Coba sini. Oh, ini masih error ya. Masih belum bisa. Coba PTPP. PTPP saham konstruksi. Sempat digebukin ya kemarin, sempat turun. Nah ini. Candlenya sempat seperti ini. Jebol MA 200-nya. Terus di hari Jumat ini dia berhasil rebound. Naik kembali. Nah, atas kenaikan di hari Jumat ini membuka peluang bagi PTPP untuk kembali melanjutkan uptrend ya. Nah, mengejar highest-nya kemarin 1370 di sini. Jadi dia kondisinya masih uptrend ya. Dengan ini candle ini kondisinya uptrend, dia berhasil closing di atas MA 200-nya ya. Targetnya di highest-nya 1370 secara broker summary PTPP. Bentar, coba saya cek ya. PTPP BK beli 7,7 M, DR jual 11,4 ya. Terus ada EP ini MNC Sekuritas. Terus YP Retail, KI HD. Kalau dilihat sekilas ya ini distribusi ya. Bentar di sini kok. Oh ya benar, sorry. Tadi saya salah lihat. Saya kira akumulasi. Betul, ini berarti distribusi ya. BK beli 7,7 jualnya 11,4. 5,6 jualnya 9,5. Nah ini memang ada distribusi, namun kita bisa apa ya? Kalau saya lihat di candlenya ini dan di patternnya ini, dia kan masih bergerak di uptrend ya. Kalau kita melihat dari secara ini ya, sejak 20 Agustus ini kan dia masih uptrend. Nah belum patah, belum uptrendnya masih belum patah. Namun teman-teman juga harus cermati ya, kalau saham-saham seperti ini jangan lupa memasang untuk stop loss-nya. Karena kalau dia berbalik arah bisa turunnya menjadi cukup dalam. Kalau uptrend-nya berbalik menjadi reversal ya, downtrend. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah pilihan ya saham watchlist untuk minggu depan. Semoga dapat membantu dan menjadikan referensi ya untuk teman-teman dalam trading di minggu depan. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Teman-teman semua bisa support saya dengan cara subscribe, like, komen maupun share ya video ini. Semoga teman-teman yang di rumah bisa sehat selalu, bisa kembali beraktivitas ya secara normal. Kita doakan semoga COVID ini bisa segera pulih ya. Kalau hilang kan nggak mungkin ya. Semoga kita doakan segera pulih sehingga ekonomi bisa pulih, kita bisa ketemu orang-orang, sudah nggak perlu pakai masker lagi seperti itu. Jadi teman-teman sehat selalu, sukses selalu dan cuan selalu. See you guys.